Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara mengatasi stres. Namun sebelum kita melangkah jauh tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mungkin terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatir. Teman-teman saya Fatir. Ya baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang stres, teman-teman kita harus tahu apa sih stres itu? Apa sebenarnya stres? Ya, jadi stres adalah hidup. Ya, stres adalah hidup. Tiada hidup tanpa stres. Hidup tanpa stres sama dengan mati. Kenapa demikian? Karena sejatinya stres akan senantiasa ada pada diri kita. Ya, jadi oleh karena itu jangan takut stres. Tapi ingat, jangan sampai sekali-kali Anda meremehkan yang namanya stres, karena sewaktu-waktu Anda juga bisa terjatuh oleh karenanya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa sih stres dan bagaimana cara mengatasinya. Baik teman-teman, ada beberapa bentuk-bentuk bahasa tubuh untuk mengenali ciri stres. Yaitu yang pertama adalah penampilan. Tanda-tandanya yaitu adalah yang pertama, Anda terlihat ceroboh. Yang kedua, Anda terlihat kotor. Didapat dilihat dari pakaian yang Anda gunakan. Tiga, Anda terlihat malas dalam setiap keadaan. Lalu yang keempat, tiada gairah dalam diri Anda. Selanjutnya, aspek yang kedua itu adalah kepercayaan diri. Anda terlihat tidak dapat membuat sebuah keputusan. Yang kedua adalah keputusan yang Anda buat malah menakutkan diri Anda sendiri. Yang ketiga, setiap tindakan selalu dipenuhi dengan penyesalan. Yang keempat, tidak percaya diri Anda terlihat sekali dari setiap kegiatan yang Anda lakukan. Itu teman-teman, ada yang makan dengan mood atau suasana hati. Tanda yang diperlihatkan adalah yang pertama, teman-teman tidak menyenangkan terhadap mereka yang dekat dengan teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman mudah emosi, bahkan dengan masalah yang kecil sekalipun. Ketiga, teman-teman terlihat muram. Aspek selanjutnya ada yang dinamakan dengan keramahan. Tanda-tanda yang ditunjukkan adalah teman-teman ingin, tidak berperasaan, dan tidak simpatik sama sekali terhadap siapapun. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan penghakiman. Tanda-tanda yang ditunjukkan adalah yang pertama, teman-teman menghakimi tanpa adil atau secara tidak adil. Dan yang kedua, tanpa berpikir. Dan yang ketiga, teman-teman tidak mau belajar. Aspek selanjutnya ada yang dinamakan dengan cara bersikap. Tanda yang ditunjukkan yang pertama, bersikap tidak baik, jahat dan kasar, sering sekali menyakiti hati, baik dari tindakan maupun dari cara berbicara. Selanjutnya ada yang masuk dengan ketenangan. Adapun tantangan yang diperlihatkan yang pertama tidak ada. Yang kedua, bereaksi secara berlebihan terhadap semua masalah. Yang ketiga, ceroboh. Aspek selanjutnya, cara berbicara. Adapun tantangan yang pertama, kacau. Dua, suka menggunakan bahasa yang kasar. Tiga, seringkali keras dan seringkali menyakiti hati. Nah, aspek selanjutnya itu adalah pemahaman. Adapun tantangan yang diperlihatkan yang pertama, tidak memiliki pemahaman. Kedua, sikap yang meleduk-leduk. Dan yang ketiga, sikap yang mudah berubah-ubah. Dan adapun aspek selanjutnya yaitu adalah modulisasi suara. Mana tanda-tanda yang diperlihatkan adalah yang pertama, menyakitkan. Dan kedua, yang berbahaya sebenarnya, itu adalah mudah sekali terpancing emosional, bahkan itu hanya masalah kecil. Nah, jadi itulah tadi teman-teman penjelasan dari saya tentang bentuk tubuh untuk mengenali stres. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
edukasi tentang bagaimana cara mengatasi stres. Nah, silakan Muhammad Sabio. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Stres dapat datang kapan saja dan di mana saja karena berbagai faktor lingkungan yang tak bisa diantisipasi. Stres sendiri biasa terjadi akibat kebiasaan buruk seseorang atau adanya suatu masalah tertentu. Orang yang terlalu sering stres harus mampu mengelolanya dengan baik agar tidak semakin parah dan berujung pada depresi. Berikut ini beberapa cara penghilangan stres yang cukup mudah dan dapat dilakukan kapan saja. 1. Mendengarkan musik. Ketika musik atau lagu favorit terputar, sistem kelegaan pada tubuh aktif kembali sehingga ketegangan akan meluntur. Mendengarkan musik dapat menjadi cara mengatasi stres dan penenangan diri yang cepat karena kadar hormon kortisol akan menurun. Menurut studi pada jurnal Progress in Brain Research, mendengarkan musik sesuai suasana hati akan membuat tubuh dan pikiran jauh lebih rileks sangat cepat. 2. Bernapas dalam-dalam. Langkah kedua yang juga dapat dipraktikkan di mana saja adalah mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mengeluarkannya perlahan. Ambil napas perut dari hidung dan hembuskan secara perlahan melalui mulut karena hal ini mampu menormalkan kembali detak jantung yang cepat serta kadar tekanan darah tinggi. Melakukan ini, pastikan mengambil lebih dulu waktu sejenak, duduk dalam posisi yang nyaman, lalu terapkan latihan pernapasan ini. Ulangi sekitar 10 kali sebagai cara menghilangkan stres yang efektif karena pikiran dan tubuh akan jauh terasa lebih baik setiap melakukannya. 3. Menghirup aroma lavender. Minyak lavender yang diteteskan sedikit ke secangkir air, mencampurkannya, lalu celupkan kain atau handuk bersih ke dalamnya, mampu menjadi cara menghilangkan rasa gelisah dan cemas berlebih. Menurut hasil sebuah studi pada Journal of Advanced Nursing, pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit merasa jauh lebih positif dengan menghirup aroma lavender. Selain itu, efek tenang dari aroma lavender dapat dirasakan secara langsung oleh penggunanya. 4. Membelai hewan peliharaan. Menurut Anxiety and Depression Association of America, gejala stres dan depresi dapat diredakan dengan membelai hewan peliharaan, khususnya hewan berbulu. Produksi hormon oksitosin dalam tubuh akan terlepas, begitu juga dengan hormon kortisol yang juga akan berkurang. Anjing dan kucing adalah hewan peliharaan yang utamanya dapat membantu meredakan stres. Walaupun hal ini kembali lagi pada selera masing-masing orang terhadap jenis hewan peliharaan. 5. Menulis jurnal. Kapan saja dan di mana saja, asalkan membawa buku catatan, diare, atau jurnal, tulis apapun yang mampu menjadi penyebab cemas berlebihan, sumber kekesalan, dan stres. Mengekspresikan emosi melalui tulisan tidak membutuhkan waktu lama untuk merasa lebih baik. Menuliskan segala hal yang membebani pikiran pada kertas kosong dan kemudian membuangnya ke tempat sampah adalah langkah efektif menjernihkan pikiran. Tidak perlu ragu dalam melakukan hal ini karena tidak ada kata salah ataupun benar. Demikianlah sejumlah cara penghilang stres yang dapat dicoba untuk dipraktikkan agar pikiran lebih jernih dan perasaan lebih tenang. Namun ketika stres tidak kunjung mereda, sebaiknya kunjungi dokter atau ke psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian, dan bila ada pertanyaan atau pendapat bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Saran cara mengatasi stres pertama adalah karena dari kesalahan lakukan jangan sampai teman-teman dalam melakukan kesalahan. Kedua, tertawalah dengan hati yang senang, karena tertawa dengan seluruh hati akan memicu endorfin dari otak, mana endorfin merupakan hormon yang dapat membantu mengembangkan kita relaksasi dan kebahagiaan. Yang ketiga, tetap antusias, bersemangat, dan tetap berpikir. Yang keempat, jangan takut dan tetap tegar. Kelima, belajarlah melihat suatu masalah secara profesional. Inilah kemampuan untuk melihat perubahan yang akan terjadi sekarang dan terjadi yang akan datang. Dan ingat, dan teman-teman menghadapi sebuah kesulitan, maka pikirkanlah masalah yang terjadi bersamanya. Karena itu akan membantu untuk menghilangkan stres ketika teman-teman kesulitan. Selanjutnya, jangan hindari risiko. Dan jangan lari dari risiko, karena itu akan menghambat keberhasilan dan bisa memicu munculnya stres. Selanjutnya, berusahalah dan berbuatlah sesuai dengan kemampuan teman-teman. Dan yang terakhir, saran dari saya,
adalah jangan terlalu berpikir karena orang yang terlalu memikirkan itu bisa membuat orang menjadi asa dan yang akan bisa membuat orang menjadi stres. Teman-teman, ini tadi sedikit tips dari saya tentang stres. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita mungkin sudah video pada kesempatan ini. Ya, teman-teman, kita masuk ini dapat 4M itu mengenai penggunaan jaga jarak, tangan, dan tidak kalah pentingnya dalam memakai masker. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.